Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menanggapi video oleh pendeta Mel Atok ya, yang dia menanggapi dari podcastnya Denny Sumargo ya. Dimana Denny Sumargo sebelumnya mengatakan bahwa percaya kepada Yesus itu belum tentu masuk surga. Kita harus berbuat baik katanya. Artinya berbuat baik itu ada rewardnya, ada penilaiannya ya. Dan ini dibantah oleh pendeta Melatok bahwa di dalam kekristenan tidak seperti itu katanya. Jadi masuk surga itu anugerah. Coba kita lihat aja videonya ya. Oke. Dengar Bang Denny, penjahat di sebelah Yesus itu yang dia bertobat, dia berbuat baik apa? Beberapa menit sebelum dia mati, ya, kematian dia berdekatan dengan kematian Yesus. Ketika dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia belum berbuat baik, belum tolong orang di panti asuhan, belum jadi singer, kolektan di gereja. Dia belum ngapa-ngapain, tapi Tuhan berkata, hari ini juga kamu diselamatkan. Kenapa? Karena Kristen menolak ajaran sesat, salvation by works. Selamat karena usaha atau perbuatan. Kita mempercayai salvation by grace, selamat karena anugerah. Salvation by faith, selamat hanya karena iman. Jadi Bang Denny, perbuatan baik kita tidak menambah keselamatan kita. Kita berbuat baik itu hanya sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kita berbuat baik hanya sebagai bukti. Dengar Bang Denny. Ya. Wah, jadi di dalam kekristenan ini ya cukup percaya kepada Yesus itu langsung selamat gitu ya. Memang syarat suatu agama, mau agama apapun ya, itu syarat utama percaya ya. Percaya. Dalam Islam juga seperti itu ya. Makanya syahadat yang pertama itu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi meyakini dulu, mempercayai bahwa Allah satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Ya. Kemudian apakah cukup ini aja? Cukup percaya, ya. Sementara variabel hidup ini begitu banyak ya. Apakah cukup percaya? Sementara di dunia ini banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Kemudian perlakuan ini terbagi dua, ada perbuatan baik atau perbuatan buruk, ya. Maka di dalam Islam, setelah percaya, kemudian aplikasi kedua yang harus kita jalankan adalah menjalankan perintah yang kita percaya ini. Tentu yang kita percaya ini punya perintah. Mustahil dia tidak punya perintah ya. Karena di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini ya, tentu banyak perbuatan yang akan kita lakukan. Maka perbuatan apa yang diinginkan Tuhan pada diri kita? Kalau hanya cukup percaya, berarti kita bebas melakukan apapun perbuatannya. Bebas melakukan apapun perbuatan. Makanya di dalam konsep Islam ada takwa namanya. Ya, takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah. Jadi Allah itu pasti, Tuhan itu pasti punya perintah. Dan menjauhi larangannya. Dan Tuhan itu pasti ada larangan yang harus kita jauhi. Ya. Setiap aturan, setiap kita untuk mau menjadi suatu sistem itu baik, pasti ada aturan, ada pedoman. Pedoman ini perintahnya kita jalankan dan larangannya kita tinggalkan. Kemudian kalau kita menjalankan perintahnya, ya, apakah tidak ada nilainya? Kalau tidak ada nilainya sama sekali, berarti kita lebih baik ya, yang namanya sifat manusia ini mustahil dia mencari yang susah, pasti dia mencari yang senang. Maka lebih baik kita sama sekali nggak usah berbuat baik
ya, karena nggak ada rewardnya, nggak ada berbuat baik. Bahkan enakan berbuat jahat, enak lagi ya, enak dan nggak ada konsekuensinya. Ya. Setiap aturan harus wajib ada konsekuensi. Kalau aturan tidak ada konsekuensi, aturan itu nggak berjalan. Jadi ini agak membingungkan di dalam kalau kita bertanya kepada mereka bahwa mereka berbuat baik karena hanya rasa syukur, lalu yang menjadi pertanyaan, ya, kalau kita nggak berbuat baik, kenapa rupanya? Berarti artinya tidak bersyukur. Kalau nggak bersyukur, kenapa rupanya? Ya, tidak percaya, nggak ada hubungan antara percaya dengan tidak bersyukur. Itu tidak ada, itu lain bab ya. Makanya di dalam Islam juga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Allah, tapi dia tidak menjalankan perintahnya. Ya, bahkan orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah berpuasa, nggak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau kita bilang sama dia bahwa Tuhan itu bukan Allah, itu kelewang bisa melayang ke leher kita. Dia pasti jawab, aku memang nggak pernah sholat, aku mabuk aja kerjaku, tapi aku meyakini Tuhan itu Allah, ya, nabiku itu Muhammad katanya. Artinya percaya itu tidak ada hubungan dengan perlakuan atau tindakan kita, ya. Jadi syukur dengan percaya itu nggak ada hubungan. Kenapa? Karena ketika orang percaya belum tentu dia bersyukur, ya. Atau dia tidak percaya, belum tentu dia tidak bersyukur, ya. Jadi ini lalu yang menjadi konsekuensi kalau tidak bersyukur kenapa rupanya? Ya. Jadi coba saudara kita ini jawab, ya. Kalau dia memang tidak menjalankan kebaikan, lalu apa konsekuensinya di dalam kekristenan? Ya, silakan jawab.